Ini adalah sikap yang luar biasa dan juga terpuji yang ditujukan oleh Bapak Presiden Prabowo kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia yaitu Pak Joko Widodo, dan mari sama-sama kita dengarkan dalam video berikut ini. Kalau Pak Jokowi dicubit yang rasakan seluruh partai Gerakan Indonesia Raya. Kita adalah petarung, kita adalah pendekar, kita ingin baik, tapi jangan salah hitung. Gerindra akan membela kebenaran, membela keadilan, membela kejujuran. Terima kasih Pak Jokowi, kami di belakang Bapak. Dan maaf para profesor, orang-orang pinter di mana-mana, ya, yang banyak bicara di podcast itu. Saya sangat hormat sama Anda memang pinter. Iya. Tapi tradisi kita harus berani kita pertahankan budaya bangsa Indonesia sendiri. Betul. Budaya bangsa Indonesia, rakyat kita turun-temurun inginnya pemimpinnya rukun. Betul. Semua tepuk tangannya. Kalian suka nggak kalau pemimpin rukun kayak begini? Setuju. Suka. Suka. Di kampung senang nggak rakyat teman-temanmu kalau pemimpin rukun seperti ini? Senang. Nggak apa-apa. Berbeda nggak apa-apa. Ya. Kan? Ngeri-ngeri sedap. Jadi leadership itu, dan saya begitu beliau ajak saya gabung. Setelah saya gabung, dari hari pertama sidang kabinet, ini bukan ngolor lagi. Sekarang beliau ini 2 bulan lagi kurang, beliau akan turun. Untuk apa saya? Iya kan? Saya hanya mau mengatakan rakyat Indonesia yang benar-benar Pak Jokowi adalah pemimpin yang hebat, pemimpin yang baik, yang berpikir untuk rakyat. Luar biasa. Dari hari pertama saya ikut kabinet, saya lihat pikiran beliau, kerja beliau luar biasa Pak. Saya nggak tahu saya bisa ikuti jejak Bapak. Pasti bisa. 7 kali rapat sehari, bagaimana itu Pak? Apalagi kita ini kalau diajak, ini menteri-menteri jujur ya, pada begini kan kalau diajak beliau. Deg-degan ya. Pak, pada ngeri Pak, diajak Bapak keliling Pak itu. Waduh, ini nggak bisa tidur katanya. Di pesawat itu 5 jam terbang, 5 jam diskusi. Jadi pada itu alasan Pak, kalau Bapak ajak, mereka itu alasan. Bapak Presiden kami jemput di Merauke. Nah, dia mau terbang duluan, nggak berani terbang sama Pak Jokowi. Akal kalian, aku sudah tahu ini. Semua tepuk Maaf tangan. Pak, karena Bapak pilih orang-orang hebat, mungkin sebagian dari mereka di kabinet saya Pak nanti ini. Tapi saya sudah tahu akal kalian. Kalau diajak Pak Jokowi, kami mendahului Pak, kami akan jemput Bapak. Jemput Bapak, dia takut diajak itu. Habis itu makannya sedikit. Jadi Pak Jokowi itu makannya sedikit gitu. Jadi kalau saya diajak beliau terbang, makanan wah pingin juga ambil, tapi gimana ya? Presiden nggak ngambil, gue nggak ambil juga. Gitu. Ya. Teman-teman, sebagaimana sudah kita dengarkan bersama-sama satu pidato yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan beliau juga tadi sudah menyampaikan secara terang benderang kepada Bapak Presiden ke-7 Republik Indonesia yaitu Pak Jokowi, bahwa bila mana ada yang mencubit Pak Jokowi, mereka bersama dengan Pak Jokowi
mereka siap untuk ya mendukung Pak Jokowi demi tegaknya kebenaran, demi tegaknya keadilan. Itu yang tadi ya pesan yang saya lihat dari penyampaian Bapak Presiden Prabowo Subianto. Luar biasa teman-teman semua, karena kita lihat ya beberapa waktu belakangan ini Pak Jokowi ini usai mengakhiri masa jabatannya, waduh luar biasa ya, kader-kader dari PDI Perjuangan ini terus-terusan memberikan serangan-serangan kepada Pak Jokowi. Seperti beberapa waktu lalu perihal pilkada dilaksanakan, katanya Pak Jokowi menggerakkan parcok untuk mendukung, meloloskan, memenangkan paslon yang didukung oleh Pak Jokowi. Nah ini kan tudingan-tudingan yang sembrono, tudingan-tudingan yang tidak berdasar, dan sejauh ini tidak ada juga bukti konkret yang kemudian mereka sampaikan kepada publik bahwa ini benar adanya. Hanya opini, hanya tudingan-tudingan tanpa ada dasar, tanpa ada bukti. Nah teman-teman semua, ya seperti yang kita lihat bahwa beberapa paslon yang memang didukung oleh Pak Jokowi, ada yang menang, ada juga yang tidak ya. Tetapi apapun itu, ini kan kembali kepada keputusan rakyat. Rakyatlah yang kemudian menentukan, rakyatlah yang kemudian memberikan, menggunakan hak pilihnya. Jadi bila mana kemudian menang, ya itu sudah terima, tetapi bila mana kalah juga terima. Nah kita lihat ya orang-orang yang selama ini menyerang Pak Jokowi itu ya, kalau mereka menang di suatu daerah di pilkada kemarin itu teman-teman, wah semuanya bersuara bahwa ini karena perjuangan, karena rakyat memihak, karena rakyat mendukung. Di tengah-tengah katanya banyaknya serangan, banyaknya intimidasi segala macam. Tapi bila mana kalah, wah katanya curang. Nah ini bagaimana? Jadi maunya menang terus. Ya, maunya menang terus, mau bisa menang tapi nggak bisa kalah, mau menang tapi nggak mau kalah. Nah bagaimana begitu? Ya, nah inilah yang kemudian terjadi. Ya, ini ada beberapa komentar di sini ya. Ternyata Pak Prabowo pemimpin yang humble, pemimpin yang patuh pada seniornya. Saya terharu. Semoga Bapak Prabowo panjang umurnya dan dilimpahi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian juga ada di sini, semoga Bapak menjadi sosok presiden selanjutnya pengganti Pak Jokowi yang kami cintai sayangi. Teman-teman, sejauh ini saya yakin ya Pak Prabowo ini pastinya akan memberikan perhatian dan juga bekerja dengan luar biasa untuk kemajuan rakyat ya. Tadi Bapak Ibu teman-teman semua, saudara-saudara sekalian, ini saya ada lihat tadi satu cuplikan video itu ya, yang membahas itu disampaikan oleh wartawan senior ya, siapa namanya beliau itu. Jadi katanya waktu itu dia ada datang ke istana bertemu Bapak Presiden Jokowi. Jadi lalu kemudian menyampaikan undangan perihal pernikahan putrinya, dan setelahnya mereka mengobrol ya, beliau dengan Pak Jokowi ini mengobrol, lalu kemudian perihal pilpres. Jadi Bapak ini bertanya, Pak siapa sih kira-kira yang bakalan Bapak dukung ya, Bapak berikan kepercayaan untuk meneruskan tongkat estafet ini menggunakan hak pribadi Bapak sebagai warga negara Indonesia itu ya. Lalu kan muncul nama-nama seperti Ganjar dan juga Anies. Lalu kemudian Pak Jokowi bicara ya mengenai Anies dan siapa namanya teman-teman, Ganjar ini. Lalu Pak Jokowi bilang, lalu siapa yang akan bekerja? Nah ini pertanyaan yang luar biasa teman-teman. Jadi Bapak ini sendiri sampai terkaget-kaget ya ketika Pak Jokowi menyampaikan pernyataan seperti itu. Lalu siapa yang akan bekerja? Karena beliau kan berbicara mengenai nama Ganjar, berbicara mengenai nama Anies ya beliau ini. Lalu kemudian Pak Jokowi jawab, lalu siapa yang akan bekerja? Nah beliau langsung berpikir teman-teman ya. Beliau langsung berpikir, iya ya. Kita semua tahu lah Pak Ganjar, Pak Anies ini yang dikenalnya di media ya. Pak Ganjar terkenalnya karena beliau juga aktif ya dengan konten-kontennya, dengan apa namanya media-media yang beliau pergunakan. Ya tetapi kan kemudian Pak Prabowo bicara mengenai sosok ya satu orang, yaitu Pak Prabowo Subianto. Ya jadi Pak Jokowi bicara mengenai satu sosok, yaitu Pak Prabowo Subianto, dan kemudian Bapak ini langsung terkaget-kaget juga. Wah, ini benar ya analisisnya Pak Jokowi ini. Nah ternyata Bapak Ibu semua teman-teman, luar biasa pada pilpres yang lalu itu kan yang menang adalah Pak Prabowo Subianto. Dan sebagaimana tadi dalam pidato yang sudah kita sampaikan, ya saya yakin ya sejauh ini Pak Prabowo tidak mungkin meninggalkan Pak Jokowi di tengah-tengah situasi Pak Jokowi ini sedang diincar ya, sedang mau ya dirujak oleh orang-orang yang selama ini tidak menyukai Pak Jokowi. Saya yakin dan saya berharap Pak Prabowo tidak akan meninggalkan Pak Jokowi, melainkan beliau akan tetap mendukung apa yang baik sebagaimana tadi disampaikan, sebagaimana tadi sudah dikemukakan. Jadi kita harapkan terus yang terbaik untuk Pak Prabowo, untuk Pak Jokowi, supaya kedua tokoh negarawan yang bisa dikatakan menginspirasi dan bisa jadi inspirasi ini terus bersama-sama untuk membangun bangsa kita Indonesia, untuk membangun
masyarakat, untuk membangun apa yang sudah dicita-citakan oleh para pionir, oleh founding fathers bangsa kita Indonesia, supaya bangsa ini bisa menjadi bangsa yang luar biasa, menjadi bangsa yang maju. Dan saya yakin Pak Prabowo bisa, ya, dengan posisinya sebagai Presiden RI, dengan kemampuan dan pengalamannya. Jadi lengkap sebenarnya teman-teman ya. Pak Prabowo ini kan sebelum menjadi presiden beliau sudah masuk sebagai pemimpin nasional, yaitu di menteri, ya, menteri pertahanan di kabinetnya Pak Jokowi, dan kemudian kan beliau juga ini ketua umum Partai Gerindra. Jadi beliau, dan apalagi beliau juga dari background TNI, jadi beliau punya pengalaman, ya, dari aspek pertahanan, punya pengalaman dari aspek organisasi, punya pengalaman dari aspek kepemimpinan nasional juga punya pengalaman. Jadi sebenarnya Pak Prabowo ini paketnya lengkap ya.